Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, bersama kita pagi salam satu zaman. Alhamdulillah saat ini kita berada di Mekah dan bersama sahabat-sahabat kita Ustadz Yusuf dan Ustadz Aldo. Nanti kita bertemu lagi juga dengan Ustadz Andika. Nah, insya Allah hari ini kita akan mendaki Jabal Nur dan kita akan mengambil atau meminta nasihat ataupun pengalaman beliau selama belajar di kota Mesir, Egypt. Maka dari itu saksikan terus video ini sampai puncak Jabal Nur. Oke, alhamdulillah sekarang kita sudah berada di kendaraan. Insya Allah kita akan menuju Jabal Nur. Maka dari itu di sepanjang perjalanan kita akan bertanya atau mengambil pelajaran dari masyayikh kita dari Mesir yang Masya Allah sudah menyelesaikan studinya S1. Dan sekarang yang jadi kameramen Ustadz Andika. Dan sekarang kita akan minta ilmunya ataupun pengalamannya baik dari kehidupan maupun keilmuan selama mereka studi di Mesir. Oke, namun kita akan perkenalan dulu mulai dari Ustadz Andika. Ustadz, mohon perkenalkan. Oke, Assalamualaikum teman-teman semua dimanapun kalian berada. Perkenalkan, Doif Andika, asal dari Sumatera Selatan, dari ke kota Lubuk Linggau. Sekarang lagi bersama Ustadz Edi lagi di kota Mekah, insyaallah. Saya sedang menuju ke Jabal Nur untuk menapatilah sejarah perjuangan baginda Muhammad ketika menerima wahyu yang pertama, kayak gitu. Jadi namanya Ustadz Andika dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan di mana, Ustadz? Di Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Oke, Ustadz. Sekarang kita akan bertanya dengan Ustadz Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Martius. Berasal dari Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Desa Jerambarengas. Masya Allah, jelas lengkap padat. Memang terbaik Ustadz Aldo ini, guys. Dan sekarang kita akan bertanya dengan Ustadz, Masya Allah, beliau sudah tembus, sudah haji, Syekh Kabir. Ustadz, silakan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Al-Fakir Muhammad Yusuf Alamin, asal Ogan Ilir, tapi domisili sekarang berada di Tasikmalaya. Nah, insya Allah kami akan reuni di Gua Hiro bersama Ustadz Edi, bersama Ayah TV. Oke, sekarang kita akan mendengarkan ataupun meminta motivasi dari pengalaman-pengalaman beliau selama menuntut ilmu di Mesir. Kita mulai dari Ustadz kita Andika. Ustadz, berikan motivasi ataupun faidah-faidah ataupun pengalaman antum selama menuntut ilmu di Mesir. Silakan Ustadz. Pertama, menurut saya kalau kita belajar di Mesir itu lebih fleksibel, jadi yang terlalu padat tidak, jadi ada renggangnya di mana kita bisa mengisi sela-sela kuliah itu dengan bertalaki di masjid-masjid yang ada di sekitar kampus. Jadi memang di Mesir itu terkenal dengan talaki masyayikh yang jumlahnya itu tidak terhitung. Masya Allah. Jadi setiap masjid ataupun setiap apartemen itu disediakan untuk para pelajar untuk belajar mendalami berbagai bidang ilmu keagamaan. Oke Ustadz, sekarang pengalaman yang mengesankan di Mesir Ustadz. Mengesankan dan kocak sih, 3 Iya. bulan datang ke Mesir langsung dijamret sama bajai HP. Jadi langsung kehilangan HP, jadi nggak ada HP selama 1 bulan, minjam punya teman. Itu kayak aduh, perjuangan di Mesir dan kocak sih. Jadi 3 bulan pertama kehilangan HP. Namun alhamdulillah sekarang Allah ganti lebih baiknya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Ustadz. Sekarang kita akan bertanya sama Ustadz Aldo. Oke kawan-kawan, pengalaman saya belajar di Mesir itu, ya di Mesir itu kita itu nggak bisa misalnya kita belajar mudahlah ini, mudahlah ini, Iya, mudahlah ini. Kita kalau tidak belajar itu benar-benar memang nggak bisa ngisi gitu. Ya karena itu ya kita belajar di Mesir ini memang benar-benar sungguh-sungguh, kawan-kawan. Nah makanya dari itu ya benarlah kata Mapuzot
yang kita pelajari di pondok, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh itu maka dia akan mendapatkan. Masya Allah, Masya Allah. Kalau dia tidak bersungguh-sungguh, ya kayak kita ya Ustaz. Oke Ustaz. Berarti di Mesir itu kesungguhan itu sangat-sangat menentukan kualitas kita atau Iya, sangat-sangat Ustaz. menentukan nilai di akhir kita nanti. Iya, Ustaz. Berarti. Oke, terima kasih Ustaz. Dan pengalaman yang mengesankan selama di Mesir Ustaz, apa? Pengalaman yang mengesankan selama di Mesir Ustaz, hari pertama sudah makan pul apa namanya itu Ustaz. Itu kacang yang digiling nggak tahu dah. Itu pakai garam. Dan roti esnya pun juga dikasihkan ke kami yang keras itu. Jadi itulah pengalaman pertama. tapi Itu sekarang waktu sudah biasa. bisa makan pul Ustaz. Sekarang udah bisa alhamdulillah. Sudah jadi orang Mesir asli. Nah, insya Allah Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Sekarang kita akan bertanya sama Haji. Ya Haji, Masyair. Oke Ustaz Yusuf, tolong berikan motivasi kepada kita semua, keutamaan menuntut ilmu ataupun pengalaman antum selama menuntut ilmu di Kairo, di Mesir. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang Mesir tidak lepas tentang kehidupan. Di Mesir kita bukan hanya belajar tentang keilmuan, tapi kita belajar tentang kehidupan. Masya Allah, Masya Allah. Ada 3 tipe mahasiswa Mesir di Indonesia. Pertama, beliau itu atau teman-teman kita itu ada yang tolebul ilmi. Tolebul ilmi. Yang kedua, mereka itu suka berorganisasi. Oke. Yang ketiga, mereka itu suka berbisnis. Oke. Nah, mungkin tadi tentang keilmuan sudah dijelaskan oleh Ustadz Andika. Masya Allah, Andika. Mungkin tadi bisnis, tentang kehidupan Mesir itu sudah dijelaskan oleh Ustadz Aldo. Nah, mungkin saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua, pentingnya berorganisasi. Pentingnya berorganisasi. Alhamdulillah, kita di pondok tercinta di Raudatul Ulum, kita diajarkan untuk berorganisasi di OP3RU. Iya. Sungguh itu sangat penting karena dari situ kita bisa mengambil pengalaman, faedah yang mana ketika kita terapkan baik di Mesir ataupun di negara-negara lain, ketika berorganisasi kita sudah bisa menyatu dengan iklim organisasi di suatu negara. Wabil khusus di Mesir, alhamdulillah dengan pengalaman di RU, dengan pengalaman-pengalaman yang kita dapat dari ustadz-ustadz kita, alhamdulillah banyak sekali manfaat organisasi itu ketika di Mesir. Ketika kita belajar tentang kultur, apalagi kan ketika di Mesir itu kita belajar tentang memahami karakter-karakter. Nah, bukan hanya karakter orang Sumatera Selatan, akan tapi belajar karakter tentang seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Alhamdulillah berkat dari situ pengalaman banyak, relasi banyak, sehingga memudahkan kita nantinya untuk di Indonesia. Mungkin itu saja Ustaz. Oke, jadi pentingnya organisasi Ustaz ya, karena organisasi itu memudahkan ataupun akan menjadikan kita bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Oke. Dan sekarang Ustaz, pengalaman yang mengesankan antum selama 4 tahun kurang lebih ya di Mesir apa Ustaz? Pengalaman yang mengesankan itu ketika kita hobi main bola, yang kita kira tidak ada di Mesir ternyata ada Ustaz. Jadi hobi kita itu tetap berlanjut. Nah, kita bisa bermain lawan provinsi lain. Nah, itu sungguh mengesankan Ustaz. Luar biasa. Terima kasih Ustaz. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai dan turun. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan pengalaman maupun motivasi dari beliau semuanya. Dan sekarang kita akan memuncak Jabal Nur. Nah, sini. Insyaallah kita akan memuncak Jabal Nur di part 2. Saksikan terus. Salam satu zaman. Oke, alhamdulillah sekarang part 2. Insyaallah kita akan mendaki Jabal Nur. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Jabal Nur.